selamat malam para pemirsa dimanapun saat ini berada. Anda bersama kami di channel Agung Post Group, YouTuber 2020-2021. Dan malam ini kami sengaja ingin berbincang singkat bersama Mudir Al-Utufiyah, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Mudir Kori Kempa. Selamat malam, Ustaz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, hari ini ulang tahun Organ Ilir ke-17, tepat akhirnya 7 Januari 2004. Jadi hari ini pas 17 hari. Dan Kabupaten Organ Ilir ini juga ada semacam moto Kabupaten Santri. Kebetulan kita barusan Pilkada 2020 dimenangkan oleh kaum muda, yaitu Pancawijaya Akbar. Mungkin ada pesan-pesan Pak Ustaz untuk pembangunan Kabupaten Organ Ilir berkaitan dengan Kabupaten Santri. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Organ Ilir Sumatera Selatan yang ke-17. Juga sekaligus selamat untuk Pancawijaya Akbar dan Ardani, pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Organ Ilir pada pilkada tahun 2020. Pancawijaya Akbar ini anaknya Haji Mawar Yahya, tokoh pemekaran Kabupaten Organ Ilir. Dan saya terlibat di dalam proses pemekaran ini. Tadi Pak Haji mengatakan moto dari Kabupaten Organ Ilir adalah Kabupaten Santri. Saya pun terlibat di dalam pembuatan ini sehingga kemudian ini menjadi perda Kabupaten Organ Ilir. Diperdakan. Ya. Poin pertama bahwa Mawardi sebagai tokoh pemekaran kemudian menjadi ketua DPRD pertama Organ Ilir, menjadi bupati pertama Organ Ilir 2 periode, dan kemudian dilanjutkan dengan periode kedua. Itu sudah berhasil meletakkan dasar kabupaten ini. Persoalan infrastruktur itu sudah dilakukan oleh beliau. Maka tentu tahap selanjutnya bagaimana bupati yang baru ini bisa melakukan program-program lanjutan berupa terobosan-terobosan yang dapat katakanlah mencapai tujuan dari Kabupaten Organ Ilir ini. Artinya Pak Bupati Mawardi sudah membuat fondasi pembangunan untuk Organ Ilir ke depan. Untuk Organ Ilir ke depan. Berdasarkan moto Kota Santri, yaitu Kabupaten Santri atau Kabupaten Ilir subur, S, kemudian aman. Subur itu S subur. A-nya aman. N-nya nyaman. T-nya tertib. Kemudian R-nya religius, I-nya indah. Saya melihat ada 3 aspek di sini. Pertama, aspek subur. Ini representasi dari ekonomi. Bagaimana Kabupaten Organ Ilir ini rakyat dan masyarakatnya sejahtera. Oleh karena itu, masukan saya ke depan bagaimana bupati yang baru dapat meningkatkan program-program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Misalnya di bidang pertanian, karena Organ Ilir ini saya kira 70% itu adalah petani. Kemudian sesudah itu adalah perkebunan. Mereka artinya berkebun. Lalu peternakan, kemudian handcraft. Kita melihat di sini ada pandai emas, ada pandai besi dan sebagainya, ada songket, dan lain-lain. Multi usaha. Nah,
kita berharap Bupati punya program One Village, One Product. Ya. Daerah-daerah misalnya yang dominan pertaniannya ini dibina sedemikian rupa. Begitu juga daerah-daerah yang dominan peternakannya ini dibina. Lalu juga yang di daerah persawahan dibina, daerah perkebunan dibina. Yang saya maksud bina ini sampai ke hilir. Satu contoh misalnya, ada daerah yang perkebunan nanasnya luar biasa. Dibuatkan hilirnya. Supaya nilai ekonominya tinggi. Selama ini nanas misalnya, nanas ini dibawa ke Jakarta, susutnya sudah berapa persen, harga jatuh. Tapi kalau dibikinkan pabrik misalnya selai atau pabrik jus misalnya, insya Allah kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Juga aspek pemasaran dari produk-produk handcraft misalnya kan, ada songket yang selama ini mereka ya berhubungan dengan katakanlah kapitalis, ya kan? Betul. Tentu kita berpikir kapitalis ini akan memperjuangkan keuntungan yang sebesar-besarnya buat mereka, dan boleh jadi rakyat ya tidak menarik nilai manfaat ekonomi yang lebih besar. Jadi itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang keagamaan, seni dan budaya, ini perlu ditingkatkan ke depan. Tadi ada moto kota santri. Pertama harus kita tampakkan Kabupaten Santri. Pertama harus kita tampakkan dulu secara fisik Kabupaten Santri itu seperti apa. Misalnya pondok-pondok pesantren. Ini kan yang menjadi inspirasi bahwa pondok pesantren terbesar di Sumatera Selatan ini adanya di Ogan Ilir, dan ini penyumbang terbesar Sumatera Selatan pada event-event MTQ tingkat nasional dan internasional misalnya. Lalu banyak lagi di sini ulama-ulama besar yang bertaraf nasional dan internasional. Maka perhatikan pondok pesantren yang depan, aspek sanitasinya, sumber airnya, asramanya, kelas-kelas belajarnya dan sebagainya, sehingga secara fisik juga tampak oleh masyarakat nasional dan internasional bahwa betul di sini adalah Kabupaten Santri. Di samping itu ada sepertinya kecil, tapi ini penting untuk menunjukkan secara fisik begitu datang orang ke kabupaten ini sudah tampak kota santri itu, yaitu ada apa? Kaligrafi Al-Asmaul Husna yang menghiasi kiri kanan jalan begitu kan, bersamaan dengan trotoar yang baik dan lampu penerangan yang indah begitu kan. Seperti di Padang Seperti di Padang. Muara pun seperti itu. Kota Lubuk Linggau pun seperti itu. Dan memang saya lihat inilah pekerjaan daripada Pancawijaya Akbar dan Ardhani ke depan. Kemarin Haji Maudi Yahya infrastruktur yang bersifat sangat substansial, tetapi ke depan ini Pancawijaya Akbar dan Ardhani cukup katakanlah memake up, membuat lipstick bagaimana Indralaya ini indah, sesuai dengan jargonnya indah. Artinya Pak Ustaz, mereka dalam membuat program pembangunan kelanjutan atau katakanlah perkembangan Kabupaten Ogan Ilir bertitik tolak dari kata-kata santri. Sebagai moto yang menginspirasi, jadi artinya nyambung, utuh, dan program-program yang akan dilaksanakan. Nah, termasuk santri juga terkait dengan religiusitas, religiusitas keagamaan, seni dan budaya. Dulu sudah dilakukan oleh Pak Maudi. Di setiap desa itu dihidupkan betul TKTPA dan belajar Al-Quran tradisional itu dibiayai oleh Haji Maudi. P3N itu diberikan insentif oleh Haji Maudi. Nah, itu harus dilanjutkan ke depan dan diperkuat lagi melalui wadah BKPMRI misalnya, yang di situ TKTPA berada di dalam koordinasinya. Masjid-masjid tentu menjadi pusat dari kegiatan keagamaan di setiap desa ini. Terus MTQ ke depan ini harus diperkuat lagi, karena MTQ ini pengaruh besar terhadap perkuatan religiusitas dari masyarakat. Artinya pemerintah harus melibatkan ulama dalam membuat program-program pembangunan ke depan. Supaya sejalan dengan Kabupaten Santri. Saya kira itu cerdas sekali komentar dari Pak.
Jadi libatkan banyak pihak termasuk KKI atau ulama dalam musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. Ya, Pak Mudik sebagai ulama besar di Kabupaten Ogan Ilir bahkan Sumatera Selatan, apa pesan-pesan Bapak terhadap kepada para ulama yang ada di Kabupaten Ogan Ilir termasuk pondok-pondok pesantren? Ya, saya kira jelas ya, ulama ini kan menjadi soknya suatu negeri, suatu daerah, kabupaten. Ada dua, ulama dan umarok, atau umarok dan ulama. Keduanya harus sinergis. Rasulullah sudah menyatakan ya simpani, maksudnya ada dua unsur yang dapat memajukan suatu daerah, menjayakan suatu daerah untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Ya, sinergi. Umarok melibatkan ulama, dan ulama peduli peduli melibatkan diri untuk bersama-sama umarok merancang pembangunan suatu daerah dan bersama-sama pula melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Begitu, saya kira itu sesuatu yang mutlak ya. Oke, Pak Ustaz Haji Kori, saya perbincangan kita sudah cukup padat. Pemirsa, demikian perbincangan singkat kami dengan Haji Mudik Kori. Mudir ini akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan menjadi motivator bagi ulama dalam membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan. Saudara-saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.